Dari ketiga bakal calon presiden yang ada, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Terlepas dari elektabilitas mereka yang masih dinamis, apa ulasan singkat Anda tentang ketiganya? Mungkin kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi referensi sebelum memilih dalam pilpres nanti. Menarik. Ini keren ini. AB, PS, GP. PS. Berwawasan global, fasih bahasa Inggris, punya kemampuan diplomasi tingkat internasional, punya jiwa kepemimpinan, punya beberapa prestasi di militer, cukup disukai lembaga survei. GP, prestasinya kurang, tidak fasih bahasa Inggris, tidak punya kemampuan diplomasi internasional, doyan jogging lintas provinsi hingga lupa daerahnya banjir dan banyak jalan berlubang, manut pada partai pada penolakan Piala Dunia Under 20. 2 periode berkuasa Jawa Tengah masih dalam kemiskinan tinggi. 25% warga Jawa Tengah alami gangguan kejiwaan ringan, sangat disukai lembaga survei. AB, bibit bebet bobotnya jelas, cucu pahlawan nasional, salah satu rektor termuda dalam sejarah Indonesia. Pemprov DKI raih banyak penghargaan selama kepemimpinannya, baik itu nasional maupun internasional. Bicara 2 menit usulannya diterima langsung oleh Sekjen PBB. Masuk daftar 21 hero bersama dengan Elon Musk. Diundang diskusi di Chatham House. Jadi Dewan Penasehat ASEAN Studies di Universitas Oxford. Sangat tidak disukai lembaga survei. Kalau ada yang ragu dengan tulisan saya, ketik aja di Google prestasi tiap baca pres tersebut. GP sangat tidak saya rekomendasikan. Sisanya plus minus. Anda cerdas. Saya Google gubernur terbodoh di dunia. Keluarnya? Silakan cek sendiri. Prabowo atau Anies aja deh. Prabowo peluang besar menang lawan Anies kalau terjadi 2 putaran, di mana suara pemilih Ganjar yang anti Anies akan masuk ke Prabowo. Begitupun sebaliknya, Anies akan kuat sekali kalau bisa menutupi kelemahannya dari unsur Jawa dengan meminang tokoh Jawa sebagai wapresnya. Padahal Pak Anies punya darah Pulau Jawa dari garis ibu. Beliau juga orang Yogyakarta, tapi sentimen kadrun karena garis keturunan dari pihak ayah cenderung dan selalu digaungkan oleh lawan-lawan politiknya. Untuk Pak Ganjar, saya takutnya kalau nanti beliau kepilih bakalan jadi petugas partai lagi. Apa-apa harus manut ketua umum partai. Kayaknya kalau kepilih, jika boleh dibandingkan sama Pak Joko, masih lumayan Pak Joko. Beliau masih berani adu manuver dengan partai pengusungnya. Naik kuda. Ketiganya suka berkuda. GP skip. Antara AB dan PS, saya mending pilih PS. Untuk kepemimpinan PS lebih layak. Meski secara prestasi AB juga tidak perlu diragukan. Kalau saya melihat PS itu sangat terobsesi untuk jadi RI1. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kalinya dia nyapres. Jangan-jangan kalau dia jadi, bisa-bisa ini adalah kebangkitan Trah Soeharto kembali. Walaupun dia sekarang udah bukan mantu. Tapi mantan istrinya sekarang udah merapat lagi dengan jadi bacalek Gerindra. PS punya peluang, tidak ada salahnya mencoba. Bukankah pantang menyerah itu bagus? Orang yang dekat atau kenal dengan beliau juga memuji ketulusan PS atas negeri ini. Gus Dur contohnya. Saya melihat PS bukan obsesi, tapi ketulusan ingin membangun. Kalau obsesif pasti melakukan dengan cara-cara curang. Apapun dilakukan supaya beliau menang. Tapi faktanya, ada tidak? Soeharto sudah lewat. Lalu apa yang ditakutkan dari Trah Soeharto? Tommy Soeharto membangun partai berkarya sekarang juga sudah dibajak partainya. Anak-anak yang lain tidak bisa menolong. Tidak semenakutkan itu Trah Soeharto seperti yang kamu atau banyak orang khawatirkan. Apa anak Soeharto ada cawe-cawe ngatur negara? Statement yang buat gaduh? Tidak ada. GP 2 periode Gubernur Jawa Tengah, tingkat kemiskinan menurun tajam. Menurun dari kakek ke ayah, terus ke anak, lanjut ke cucu.
ODGJ meningkat dari 3% ke 25%. Semoga orang pintar dan waras akalnya bisa memilih yang terbaik untuk NKRI dan anak cucu kita kelak.